Hutan merupakan penyumbang oksigen yang sangat besar bagi makhluk hidup di bumi, yakni dengan cara menyerap seluruh karbon dioksida, yaitu karbon yang berbahaya, dan mengubahnya menjadi oksigen. Selain itu, hutan juga menyediakan berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sayangnya, semakin lama, area hutan semakin berkurang, dan menyebabkan berbagai macam flora dan fauna yang ada di dalamnya menjadi punah. Juga berbagai dampak lain yang muncul seperti efek gas rumah kaca yang menyebabkan berubahnya iklim dan suhu di bumi. Semakin berkurangnya area hutan disebut juga dengan deforestasi. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan menjadi tutupan lain. Di Indonesia sendiri masih sering terjadi, dan banyak daerah-daerah yang kehilangan area hutannya, terutama di daerah provinsi-provinsi yang memiliki area hutan yang cukup luas, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Deforestasi sendiri tidak dapat terjadi begitu saja. Pasti ada beberapa faktor yang memicu terjadinya deforestasi ini terjadi. Dengan mengetahui apa saja faktor-faktor dari deforestasi, kita dapat mencegah dan menekan angka deforestasi yang ada di Indonesia. Beberapa faktor yang memicu terjadinya deforestasi yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan sendiri sangat meningkatkan angka deforestasi di Indonesia secara signifikan dari tahun ke tahun. Kebakaran hutan sendiri menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu hilangnya kekayaan alam berupa flora dan fauna dan juga plasma nutfah di alam. Pada tahun 2015 sendiri sudah tercatat sebanyak 1,7 juta hektar lahan hutan di Indonesia sudah terbakar. Yang kedua yaitu pengalih fungsian lahan menjadi lahan pertanian, dan biasanya banyak dilakukan di daerah Kalimantan dan juga Sumatera untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga yaitu perambahan hutan. Perambahan hutan sendiri merupakan aktivitas yang sangat ilegal dan tidak sah, yang merupakan kegiatan mengalih fungsikan lahan hutan menjadi lahan pribadi untuk kepentingan pribadi. Biasanya hal ini terjadi karena kurangnya ketidaktahuan masyarakat dan pendidikan dari masyarakat sekitar, dan juga keserakahan dari beberapa pihak, dan keketatan dari pemerintah untuk menjaga kawasan hutan tersebut juga sangat berpengaruh. Yang keempat yaitu pertambangan ilegal di kawasan hutan. Pertambangan ini biasanya meninggalkan bekas-bekas berupa cekungan yang sangat kritis dan sulit untuk dirubah kembali. Lahan-lahan ini biasanya memiliki tingkat keasaman yang tinggi atau pH yang sangat rendah. Deforestasi hutan merupakan ancaman terbesar bagi makhluk hidup. Dengan kegiatan perubahan hutan yang masif dapat menyebabkan beberapa gangguan. Seperti yang pertama, ada bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, karena tanah tidak dapat tertahan ketika aliran air yang melintasinya dan juga tidak dapat menyerap. Yang kedua adalah kepunahan flora dan fauna. Dapat terjadi karena rumah atau habitat asli dari flora dan fauna tersebut tergusur, yang dapat mengakibatkan habitat tersebut hilang. Selanjutnya adalah penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi meningkatkan gas efek rumah kaca di atmosfer menjadi menipis dan bumi semakin panas. Dan yang terakhir adalah siklus air yang dapat terganggu, karena hutan merupakan pengatur dari tata hidrolisis air yang dapat berfungsi dengan baik.